Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akmalahu wartadha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ijtaba min khalqihi wastofa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ulika wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa, pendengar Dirosah Virtual Al-Qibla pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita masih tetap bisa mengikuti kajian kitab Wasiyatul Mustafa dalam keadaan sihah wal afiyah. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua bisa kita jalankan, bisa kita gunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selaku presiden, pemimpin seluruh umat manusia sedunia, yang mana beliau, syafaat beliau, pertolongan beliau yang kita harapkan kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhirah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan iringan bacaan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa, pendengar Dirosah Virtual Al-Qibla pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Wasiyatul Mustafa pada pagi hari ini, yang insya Allah pada pagi hari ini kitab Wasiyatul Mustafa yang kita kaji tiap hari Ahad pagi jam 8 khotam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji dalam kitab Wasiyatul Mustafa mulai awal sampai akhir pada hari ini bisa kita laksanakan apa yang sudah dipesankan, dinasihatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah khususnya dan umumnya kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Namun sebelum kita melanjutkan kajian kitab Wasiyatul Mustafa ini nanti, marilah kita baca doa sebelum kita mengaji atau belajar. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca suratul Fatihah Ummul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada
waj'al ma'unatakal husna lana madada wala takilna ila tadbiri anfusina an-nafsu tu'jizu an islahi ma fasada antal alimu wa qad wajjahtu min amali ila rojaika wa jamsa ila wa yada walir roja'i thawabun anta ta'lamu faj'al thawabi thawama sidrili abada ya rabbi ma zalal lutfu minka yashmaluni wa qad tajata rabbi ma anta ta'lamuhu fasrifu anni kama au'attani karama faman siwaka li hadal abdi yarhamuhu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuma ila arwahi azwaji wa auladi wa duriyati wa ahli baiti. Tuma ila arwahi ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal ulama wa syuhada wa sholih. Wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa mu'allif hadzal kitab wa muassis an-nahdlatil ulama wa muassis al-ma'ad as-salafi bahid. Tuma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddati jaddatina wa masyayikhna wa masyayikhina wa liman ijtama'na hahuna bisababi. Thumma ila arwahi ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha bariya wa bahya innaka ala kulli syai'in qadir. Wa khususan ila ahli kubur kita semuanya. Allahumma fir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum waj'al kuburahum raudatan min riyadil jannah waj'alil jannata ma'wahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimati amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu he Sayyidina Ali. Man utawi sapane wong iku amaro perintah sapa man bil ma'rufi kelawan bagus. Panahalan nyegah sapa man anil mungkari saking kemungkaran atau keoloan. Arghama mongko nerusake sapa Allahu Allah. Anfa'aduhi ing irunge musuhe man. Paman lan utawi sapane uang iku sedekah nemen-nemeni sapa man. Iku sedekah nemen-nemeni sapa man fi umurihi ing dalem pira-pira perkarane man. Wadiba mongko bendu sapa Allah Gusti Allah bihadabihi krana bendu nikman. Fa idza bakalan nalikane nangis sapa al yatimu bocah yatim ihtazza mongko horeg apa al arsyu aras. Fa yuqalu mongko den dawake ya Jibrilu he malaikat Jibril pasi ngomotosiro annaro ing neraka liman kedue uang abkahu kang gawe nangis sapa man bu ing yatim wawasi lan jembaro sira al jannata ing swarga liman maring wong adhakahu kang guyoaken sapa man bu ing yatim. Pesan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang isinya ya Ali man amara bil ma'ruf wa nahaa 'anil munkar arghamallahu anfa'aduhum. Aman tasaddaqa fi umurihi ghadiballahu li hadabi. Fa idza bakal yatimu tazzal arsyu fa yuqalu ya Jibrilu wasi an-nar
liman abkahu wa wasi al jannah liman adhakahu. Jadi barang siapa man amar bil ma'ruf wa naha anil munkar, barang siapa yang amar ma'ruf nahi anil munkar, barang siapa yang merintah kebaikan dan melarang untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti orang tersebut arghamallahu an fa'aduhim, yaitu Allah akan merosotkan anfa'aduhi hidung daripada musuh-musuh orang tersebut. Maksudnya apa? Kalau kita itu perintah amar ma'ruf nahi anil munkar, memerintah kebaikan, memerintahkan untuk menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka musuh-musuh Allah. Siapa musuh Allah? Yaitu asy-syaitonir rajim, yang paling besar. Ini setan-setan ini akan akan menjadi susah. Jadi susah sangat besar. Karena apa? Ada seseorang yang mau amar ma'ruf nahi anil munkar. Sebab kalau setan ini merintahnya untuk menjauhi, untuk melakukan kejelekan-kejelekan, larangan yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau ada hamba Allah yang betul-betul amar ma'ruf nahi anil munkar, memerintahkan untuk menjalankan kebaikan, menjauhi larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada perbuatan yang tidak baik, maka dia mengingatkan, maka dia selalu memberi peringatan, memberi nasihat. Makanya kalau kita tidak bisa berbuat baik dengan lesan, maka dengan tangan. Kalau lesan dan tangan tidak bisa, maka kita mengingkari dengan hati. Itulah termasuk amar ma'ruf nahi anil munkar. Jadi kalau dengan hati kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya orang yang melakukan yang perbuatan tidak baik itu diberi hidayah, diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang berbuat demikian, maka arghamallahu an fa'aduwi, Allah akan merosotkan semua musuh-musuh Allah, akan menjauhkan semua musuh-musuh daripada orang tersebut. Nah, ini musuh-musuhnya Allah akan dijauhkan. Jadi akan menjadi sangat-sangat kecewa, sangat-sangat rugi kalau ada orang yang mau amar ma'ruf nahi anil munkar bagi musuh-musuhnya Allah, bagi orang yang tidak senang, bagi orang yang tidak menginginkan adanya orang yang amar ma'ruf nahi anil munkar. Tapi ya gitu, Masya Allah, berat sekali kalau kita itu akan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena ucapan yang baik itu adalah merupakan seakan-akan merupakan buah yang pahit. Jadi kalau kita akan mengatakan perkataan yang baik, seakan-akan kita itu akan memakan buah yang pahit. Makanya kulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar sekalipun itu pahit. Nah, jadi memang mengatakan itu adalah seakan-akan kita makan yang buah yang pahit. Jadi kalau kita makan yang perkara yang pahit, maju mundur dimakan apa enggak? Karena itu makan kan Rasulullah bersabda kulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar sekalipun pahit. Itulah termasuk amar ma'ruf nahi anil munkar. Masya Allah. Wa man saddaqa fi umurihi ghadiballahu li ghadabi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam
melakukan urusan-urusan duniawiyah, ghadaballahu li ghadabi, maka Allah akan marah li ghadabihi, karena marahnya orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan urusan dunia. Ya, jadi kalau kita itu sebagai hamba Allah, yang kita kerjakan itu hanya urusan-urusan duniawiyah, hanya melakukan segala sesuatu yang diikuti dengan hawa nafsu, hanya senangnya marah-marah dan lain sebagainya. Kalau sudah demikian, Allah pun juga akan marah. Allah pun juga tidak akan suka dengan orang yang berbuat demikian. Oleh karena itu, kita pun juga hidup di dunia, butuh dengan kehidupan dunia, akan tetapi waktu kita pun juga harus kita bedakan mana waktu kita itu sibuk dengan kehidupan dunia, mana waktu kita itu sibuk dalam kehidupan ukhrawiyah, sehingga kita dalam keseimbangan hidup di dunia ini bukan hanya mencari kesenangan dunia, tapi juga mencari kesenangan akhirat. Dan juga kita tidak hanya mengikuti hawa nafsu kita, yang mana kita hadapi, yang mana kita selalu mengedepankan adanya hawa nafsu kita. Kalau tidak cocok, tersinggung dengan omongan orang lain, masuk marah-marah. Kalau tidak marah-marah, senengani murang-muring. Nah ini makanya Allah pun juga akan murka kalau kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan demikian. Jadi waman sedaqah fi umurihi ghadiballahu li ghadabi. Maka kalau orang itu sungguh-sungguh dalam menjalankan perkara dunia, dahulukan emosinya, mendahulukan egonya, dan selalu mementingkan kehidupan duniawiyah, maka Allah pun juga akan marah dengan perbuatan hambanya yang demikian. Faida bakal yatimu itazal arsyu fayuqalu ya Jibril wasi an-naro liman abka wa wasi al-jannah liman adhakau. Apabila wahai Sayyidina Ali, jika ada seorang anak yatim itu menangis, maka arsy Allah akan bergoncang. Jadi kalau ada anak yatim di sekitar kita itu menangis, maka arsy Allah akan bergoncang. Sebab apakah dia itu menangis? Kalau dia itu sebab kelaparan, berarti kita sebagai orang Islam yang hak daripada harta orang Islam itu ada sebagian daripada hak-haknya orang anak yatim. Ini maka arsy ini akan bergoncang. Kalau sudah demikian, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril agar supaya mengatakan wasi an-naro liman abkahu. Perluaskanlah neraka bagi orang yang membuat menangis daripada anak-anak anak yatim. A'udzubillah min dzalik, agar supaya anak-anak yatim di sekitar kita itu selalu mendapatkan kebahagiaan, selalu mendapatkan perhatian, perlindungan. Maka kita sebagai umat Islam yang mana harta kita ada sebagian hak daripada mereka-mereka, maka hendaklah kita berikan haknya agar supaya kita tidak menyengsarakan atau tidak menangiskan anak-anak yatim tersebut. Kalau ada anak yatim yang menangis, yaitu tadi arsy akan gharq dan Allah akan
menyuruh malaikat Jibril untuk mengatakan wasi an-nar liman abka, perluas neraka bagi orang yang menangiskan anak-anak ya, anak-anak yatim. Naudzubillah min dzalik. Makanya kalau kita punya rezeki, hendaklah kita memberikan sedekah infak untuk kita salurkan kepada panti-panti asuhan anak-anak yatim. Mudah-mudahan anak-anak yatim tersebut menjadi anak yang hatinya bahagia, teropeni, dan tidak akan menangis. Wasi al-jannah liman adhakau, dan luaskanlah surga bagi orang yang menertawakan anak-anak ya yatim. Kalau orang tersebut selalu menjadikan hati anak yatim gembira, menjadikan hati anak yatim senang, riang, maka Allah akan meluaskan tempatnya, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang selalu menanggung daripada anak yatim, anak kafil yatim fil jannah, jadi jejer sebagaimana jari-jari ini. Jadi orang yang menanggung anak yatim itu kelak di yaumul kiamah, di yaumul akhirah akan bersanding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, ad-dinu utawi pokoke agama. Ad-dinu utawi pokoke agama iku nasihatun, gawe nasihat lillahi marang Allah, wali rasulihi lan marang utusane Allah, walil mukminina lan marang pira-pira wong mukmin. Pesan daripada Rasulullah lagi yaitu ad-dinu nasihah. Agama ini adalah termasuk nasihat bagi kita semuanya. Jadi agama ini adalah termasuk pegangan bagi kita semuanya. Kalau kita mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ajaran tersebut dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala diturunkan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dari Rasulullah diturunkan kepada orang-orang yang mukmin, umat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga agama ini adalah merupakan nasihat bagi kita dari Allah, diturunkan melalui Rasulullah, diberikan kepada hambanya Allah yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengikuti ajarannya Rasulullah, yaitu agama Islam. Jadi Islam, agama ini adalah merupakan wadahnya, kemudian orangnya yang ada di tempat itu namanya muslim atau muslimah. Jadi kita bertempat, dan nasihat tempatnya ini, agama ini adalah tempat yang penuh dengan nasihat-nasihat. Kemudian orang yang dinasihati tersebut yang berada di tempat tersebut, yaitu jadi wadah nasihatnya ini namanya Islam, orangnya itu namanya muslim atau muslimah. Sehingga kalau kita berada di tempat atau wadah yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di tempat tersebut, di wadah tersebut adalah penuh nasihat-nasihat, wa insya Allah kita sebagai orang muslim muslimat akan menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Oleh karena itu ad-dinu nasihat, agama merupakan nasihat. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, sabaatun utawi wong pitu minan umati saking umat ingsun fil jannati ing dalam swarga. Sabun
siji wong enom taibun kang tobat. Waman lan loro wong tasodako kang sodako sapa man sirron halira rahasia utawa samar. Waman lan wong yuadi kang nekani sapa man salat duha ing salat duha. Waman lan wong kana kang ana sapa man kana kang ana apa dia bumalihi ilange bondone eman iku ahwana luwe enteng alaihi ing atase eman mimfawati sholatin tinimbang saking kepotan salat wahidin kang siji ma'al imami sertane imam. Paman lan uang jamaat kang milih sapa jamaat kang milih apa aina humripat loro nikman fi khosyatillahi krana saking wedine marang Allah. Paman lan uang zahama kang desaan sapa man al ulama ing para ulama fi majalisihim ing dalem pira-pira lungguhane ulama. Pesan nasihat daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, sab'atun min ummati fil jannah. Besok di surga, besok 7 golongan umatku ini fil jannah akan masuk surga. Jadi 7 golongan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini nanti akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah 7 golongan tersebut yang akan dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala? 1, syabun taibun, 1 orang pemuda, masih muda, masih remaja, masih muda belia, masih umurnya masih muda sekali, taibun, yang mana umur yang masih muda, umur yang masih remaja tersebut sudah digunakan untuk taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi taubatnya bukan nunggu kalau mas sudah tua, saya kisi enom meniai nek tua. Si enom si Adam mati meniai nek tua jelek cedak karo mati, bukan demikian, tapi mulai masih muda, mulai masih remaja, dia termasuk orang yang selalu minta ampun, tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul-betul taubat, tidak melakukan perbuatan ulang kembali apa yang dia lakukan, apa yang diperbuat yang tidak baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mulai remaja dia itu sudah tekun untuk melakukan perintah Allah, tekun menjalankan ibadah, tekun menjalankan apa yang diperintahkan Allah, tekun menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menunggu masa tuanya. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan umur kita akan diambil oleh Allah. Masih muda diambil oleh Allah, itu adalah kekuasaan Allah. Sudah tua, renta-renta, tapi kok masih diberi umur oleh Allah. Kita pun juga tidak tahu, semuanya itu adalah keputusan dan kehendak Allah. Sakit-sakitan, tapi masih diberi umur oleh Allah, itu pun juga kehendak Allah. Sehat walafiat, kok diambil oleh Allah, itu pun juga kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena umur kita tidak mengetahuinya, kapan Allah akan mengambil, kapan Allah akan mencabut nyawa kita dari diri kita. Makanya kalau ada orang syabun taibun, mulai masa muda remaja sudah digunakan untuk tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah janji daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 7 umatku yang akan masuk surganya Allah, diantaranya 1 yaitu sabun taibun. Waman tasaddaqa sirrahu, yang kedua
yaitu orang yang bersedekah sirron dalam keadaan rahasia. Dari dia memberikan apa saja, dia bersedekah, dia berinfak, dia memberikan uang, barang, makan dan lain sebagainya, sirron dalam keadaan rahasia. Tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang melihat. Jadi memang betul-betul ikhlas, mukhlishina lahuddin, ikhlas sesungguhnya, tidak ingin dipuji, tidak ingin diberi balasan dan lain sebagainya. Jadi sirron dengan rahasia. Kadang-kadang kita sebagai hamba Allah, kalau sedekah, kalau banyak, kalau itu sifatnya ingin dipuji, gak ikhlas, ada saja. Ini hanya beri sedekah segini, dicatat ya, nanti diumumkan. Itu bukannya sirron. Sekalipun sedekah banyak, opo, kalau bukan sirron, bukan karena Allah, gak ikhlas, bukan termasuk daripada 7 golongan yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ahli sedekah, ikhlas, rahasia, tidak akan ada orang yang tahu. Nah, itulah jaminan-jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana yang sudah lewat kajian kita Pasiatul Mustafa yang sudah lewat, yang menerangkan sedekah, ini caranya sedekah yang bagaimana agar supaya kita ikhlas, kita berikan kepada orang yang tidak melihat, kemudian kita letakkan pada orang yang biasa, ada orang yang lewat di situ. Nah, itu caranya di Anda juga banyak sekali ya, sudah dijelaskan pada bab-bab yang menerangkan sedekah kemarin ini. Jadi sedekah dalam keadaan rahasia, tidak ada orang yang mengetahui, ikhlas murni hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaminannya yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari golongan 7 umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, orang ramai yu'addi sholat duha, yaitu orang yang menjalankan sholat duha. Jadi bagi umat Rasulullah, hamba Allah yang istiqomah untuk melakukan sholat duha, yang mana paling sedikit sholat duha yaitu 2, kemudian paling banyak yaitu 12, kemudian sedang-sedang ya 4, kemudian 6, 8 boleh. Nah, itu sedang-sedang. Nah, itu kalau kita melakukan sholat duha. Jadi orang yang selalu istiqomah menjalankan sholat duha. Besok itu nanti kalau orang itu istiqomah melakukan sholat duha, maka Allah akan menyediakan pintu-pintu khusus untuk orang yang selalu melakukan sholat duha. Jadi jaminan Allah bagi orang yang selalu melakukan sholat duha, insya Allah rezekinya akan diberi kejembaran oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, dan akan diberi surga, pintu yang khusus bagi orang-orang yang sholat duha. Nah, kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhirah, yang akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, pamangkana dihabu mali ahwana alaihi min fawati sholatin wahidin ma'al imami, yaitu orang yang kehilangan harta bendanya itu lebih ringan daripada orang tersebut kehilangan daripada sholat berjamaah. Jadi kalau ada orang yang kehilangan barangnya, barang baik itu, barang berharga baik, dan kehilangan, itu hatinya itu lebih ringan. Sudah tidak ada rasa getun,
yang ada getun tapi tidak segetun-getunnya dia itu kehilangan sholat jamaah. Jadi kalau orang itu kehilangan sholat jamaah, Masya Allah, getunnya gak karu-karuan. Tapi kalau kehilangan harta bendanya, bahkan harta benda itu sangat berharga sekali. Misalkan kehilangan uang dengan beratus-ratus, beribu-ribu, berjuta, misalkan demikian, dia itu tidak akan sangat susah. Tapi kalau sudah kehilangan sholat berjamaah, dia itu sangat susah, melebihi kehilangan daripada harta benda yang dia miliki. Itulah karena hatinya itu selalu terpaut untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jaminannya yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 7 golongan umat yang memang dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surganya Allah, yaitu tadi yang keempat, orang yang apabila dia kehilangan harta bendanya itu lebih ringan daripada kehilangan sholat berjamaah. Kemudian yang kelima, yaitu orang yang paman dama'at ainahu min khasyatillah. Orang yang selalu menyucurkan air mata dari kedua matanya, selalu menangis. Orang yang selalu menangis, tapi nangisnya apa? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nangis dia itu nangis bukan karena kehilangan barangnya, bukan karena hatinya sedih, bukan karena sumpah dicaci maki orang dan bukan, tapi hanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meratapi dirinya adalah orang yang tidak baik, dirinya adalah orang yang tidak selalu melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Jadi khosyah lillah, takut kepada Allah. Jadi dengan dia bertobat, dengan menangis, takut kepada, inilah nanti air matanya orang yang menangis karena Allah itu akan menjadi saksi bahwa dia itu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya juga Masya Allah nangis. Kalau nangis sedih, kalau kita sedih cepat nangis. Tapi kalau kita itu khasyalillah, Masya Allah, sangat-sangat suka menangis karena takut kepada Allah. Itu Masya Allah suka, karena sangat sulitnya, karena sangat sukarnya kita mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah, sehingga jaminannya ya Allah begitu besarnya akan dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Paman zahamal ulama afi majalisihim. Kemudian siapa yang akan masuk surganya Allah dari golongan umat Rasulullah tersebut? Yaitu orang yang selalu duduk bersama-sama orang-orang yang alim, orang-orang yang solihin. Nah, itulah nanti dari selalu senang mengikuti pengajian bersama-sama ulamanya Allah, mengikuti perbuatan-perbuatan daripada ulama-ulamanya Allah. Ya. Jadi selalu duduk, selalu desak dengan ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita selalu kumpul dengan para ulama, kalau kita selalu kumpul dengan para sholihin, wa insya Allah kita akan selalu dijaga oleh Allah. Perbuatan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena apa? Karena kita selalu kemana-mana bersama para ulama, kemana-mana bersama orang-orang para as-sholihin, orang-orang yang baik. Kalau akan melakukan perbuatan yang tidak baik, oh iya ya, aku bareng ambek para ulama. Ya aku nanti malu kalau melakukannya tidak baik. Sehingga hatinya selalu ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah, perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi 7 golongan tersebut ini termasuk orang yang dijamin masuk surga oleh Allah, dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana 7 golongan ini dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya tadi syabun, taibun, pemuda yang taubat, mentasadaqah siron, orang yang bersedekah dalam keadaan rahasia, orang yang selalu melakukan sholat duha, orang yang kehilangan harta bendanya itu lebih ringan daripada orang yang kehilangan sholat berjamaah. Kemudian orang yang kedua, air matanya selalu menangis, tapi menangisnya itu karena khosyatillah, takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu bersama-sama dengan ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bisa tergolong di antara 7 golongan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Apakah kita di antara salah satunya? Mudah-mudahan demikian. Amin. Allahumma amin. Ya Ali, Mahai Sayyidina Ali, man arsyadal a'ma biyadihi al-yusra ja'a yaminuhu fi yaminika. Man utawi sapane wong iku arsada nudahaken sapa man al-a'ma ing wong buta biyadihi kelawan tangan man al-yusra kang kiwa ja'a mongko teka sapa man yaminuhu hale utawi tangan tengene man fi yaminika ing dalem nyekel tangan tengen iro. Wahai Sayyidina Ali, kalau kamu ada orang yang tidak melihat, ada orang yang buta, nah, maka hendaklah kamu menolongnya dengan tangan kanan. Jadi biadihi alimnya, jadi tangan kiri daripada orang yang buta tadi kita pegang. Kalau sudah demikian, ja'a yaminuhu, maka tangan kanan dari orang tersebut, orang yang buta tersebut, fi yaminika, mesti akan berpegang pada tangan kananmu. Jadi ja'a yaminuka. Jadi man arsyadal a'ma biyadil yusra. Barang siapa yang menunjukkan orang yang buta dengan tangan kirinya, nah ini jadi dituntun. Makanya kita harus, kalau ada orang yang buta, maka kita tolong, kita tuntun. Kalau sudah demikian, nah ja'a yaminuhu, tangan kanan daripada orang tersebut akan memegang fi yaminika, pada tangan kananmu. Jadi akan nyelangkep. Jadi kita pegang gini, otomatis tangan kiri dari kita pegang. Nah, kemudian tangan kanan daripada orang yang buta tadi, nah kita taruh di tangan kanan kita. Jadi berarti ngerangkul. Jadi kita tarik, kemudian tangan kanan daripada orang dan kita rangkulkan ke tangan kiri kita, kanan kita. Tadi kan kita tuntun, maksudnya gitu.
Nah, jadi dituntun gini ya, gitu. Jadi kalau ada orang yang buta, maka hendaknya kita menolongnya, itu bukannya kita tuntut gini, tapi ya kita tarik, kita pegang tangan kirinya sang orang tadi, kemudian kita lingkarkan ke tangan kanan kita, kemudian kita rangkul, kita tuntun gini. Itu cara kita menolong orang yang buta. Jadi cara nuntun orang yang tidak bisa melihat atau orang buta sebagaimana apa yang diberikan nasihat oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi kalau kita itu bertemu dengan orang yang buta, maka hendaknya kita rangkul. Jadi kita tuntun, ini tangan kirinya orang buta tadi kita lungkerkan ke tangan dari belakang, kita menuju tangan kanan kita, kemudian kita rangkul orang tersebut agar supaya dia itu jalannya itu selamat, tidak ada halangan apa-apa. Nah, ini itu cara kita menolong orang yang buta. Akan tetapi kadang-kadang kita itu ya, Masya Allah, mungkin karena hati kita belum terenyuh. Apakah mungkin karena saking atau si hati, kadang-kadang ada orang buta itu ya kadang-kadang kita biarkan sendiri, padahal tuntunan dari Rasulullah sebagaimana diabote oleh ngelakoni, Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini man arsadah biadil yusra ja'aya binu fiyamika. Kemudian ya Ali, wahai Sayyidina Ali, idza kana nalikane ono sapa insanu menungso fi sakaratil mauti, iku fi sakaratil mauti, ing dalam sakaratul maut. Fa inna mafasilahu mongko setune anggotane man iku tusallimu uruk salam ala ba'din ing atase setengah. Takulu hale ngucap opo anggota, ngucap assalamu alaiki, yaitu ngucap assalamu alaiki, assalamu utawi keselamatan ku alaiki tetep ing atase sira. Fa inni mongko sak temene ingsun iku matu ingsun. Wa kadalan iku kaya mengkono-mengkono salam asy'aratu iku asy'aratu utawi rambut wal baido ulan al baido kang putih. Asy'aratu utawi rambut al baido kang putih ala sya'rati ing atase rambut as-saudai kang ireng. Ini. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, ifat ngrekso sira wasiati ing wasiat ingsun kama hafat tuha kaya oleh ngrekso sapa ingsun ing wasiat an Jibril saking malaikat Jibril ar-Rabbin saking pangeran takut dasat kang maha suci apa asma'u pira-pira asmane Rabb wala ilaha lan ora ana pangeran sapa ghairuhu sakliyane Rabbun. Pesan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah lagi, pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah lagi, idza kanal insanu fi sakaratil mauti fa inna fasilah tusallimu ala ba'din. Jika seseorang manusia hamba Allah ini dalam keadaan sakaratil maut, ya. Jadi sakaratil maut itu nafas sudah pada hor-hor. Jadi pada waktu sakaratul maut ini roh manusia yang akan diambil oleh malaikat Israel sedikit mulai pojok daripada jari sedikit masuk sakarat. Nah ini fa inna mafasilahu tusallim, semua anggota manusia ini sama berurut salam satu sama lain. Jadi kaki, mulai kaki ini diambil Allah. Jadi sama urut salam, assalamualaikum. Kemudian di atas pupu juga urut salam kepada anggota, assalamualaikum.
dengkul. Ini pun juga kirim salam. Assalamualaikum. 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 Semuanya urut salam kepada sebagian anggota. Sampai Pak. Assalamualaikum. Dan perlu sampai assalamualaikum. Salam semua. Urut salam semua. Sampai dada, urut salam. Tangan. Ini semua anggota. Ini waktu sakaratul maut itu semuanya memberikan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Fa inni mutu, saya akan mati, saya akan mati, saya akan mati. Masya Allah. Dimulai jari-jari. Terus assalamualaikum. Saya akan mati. Saya akan mati. Saya assalamualaikum fa inni mutu. Assalamualaikum fa inni mutu. Assalamualaikum fa inni mutu. Saya akan meninggal dunia. Saya akan meninggal dunia. Semuanya dipamiti, urut salam semuanya. Jadi, karena apa? Karena akan pisah. Jadi jasad dan roh ini akan pisah. Sehingga semuanya urut salam. Assalamualaikum fa inni mutu. Agak ke atas. Assalamualaikum fa inni mutu. Agak ke apa ini? Betis. Assalamualaikum saya. Ke dengkul. Assalamualaikum saya. Fa inni mutu, saya akan mati. Kuku. Assalamualaikum fa inni mutu, saya akan meninggal dunia. Sampai perut, sampai dada. Assalamualaikum, saya mau sampai di hor-hor ini. Assalamualaikum, di tenggorokan, saya akan meninggal dunia. Fa inni mutu, fa inni mutu, fa inni mutu. Sampai los keluar dari dengan ucapan la ilaha illallah, dengan iringan-iringan dari para keluarga untuk mengiringi Allah, 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 karena berperang antara asyaiton dan malaikat. Ayo ikut saya, ayo ikut saya. Ini makanya Masya Allah butuh dengan ada tuntunan Allah, 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 agar supaya roh keluar ini dengan ucapan Allah, sehingga menjadi orang yang husnul khotimah. Ini semuanya pamit karena akan lepas dari tubuh manusia. Wakada, begitu juga sebagaimana asy'aratu al-baydha ala sya'rati sauda. Sebagaimana rambut kita yang hitam ini yang akan menjadi putih beruban pun juga akan urut salam. Jadi assalamualaikum, saya akan berubah. Nah, ini sing hitam menjadi putih. Nah, ini karena itu kalau kita rambut kita itu sudah beruban, itu adalah termasuk peringatan SMS bagi SMS dari Allah, peringatan dari Allah. Kamu itu sudah tidak muda lagi, kamu itu sudah tua. Nah, ini kalau sudah diperingatkan oleh Allah dengan rambut, dengan uban, mestinya itu kalau kita itu sudah demikian ya, kita bagaimana tingkah laku kita sebagai orang yang sudah lanjut usia, yang kalau sudah lanjut usia itu tidak lain kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajal pun juga akan dekat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah demikian, maka peringatan-peringatan ini bagaimana caranya kita untuk meningkatkan ibadah kita sebagai sanggup bekal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, banyak sekali sudah peringatan Allah yang diberikan kepada kita. Di antaranya sekarang ini kaki yang dulunya itu untuk dibuat nekuk nggak sakit karena sudah tua, usia sudah lanjut, kaki juga dibuat nekuk
Masya Allah rasanya. Di antara rambut juga yang dulu masa indahnya hitam, kalau sudah dirubah dengan warna putih, itulah peringatan kalau kita itu umurnya sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak lain kurang sedikit kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hendaknya kita memperbanyak bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah mulai awal sampai akhir dalam kitab Wasiatul Mustafa yang kita kaji mulai pertama sampai akhir, mudah-mudahan kita bisa melakukan sedikit demi sedikit sebagai bekal kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Sayyidina Ali lagi, ifat wasiyati kama hafattuha an Jibril ar-Rabbi taqaddasat asma'uhu wa la ilaha ghairuh. Jagalah wasiatku Sayyidina Ali sebagaimana saya menjaga wasiat dari malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril dari Allah, Qadasat asma, yang asma-asmanya itu maha suci dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Sayyidina Ali disuruh untuk menjaga wasiat-wasiat yang telah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Rasulullah menjaga wasiat yang telah diberikan oleh malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita pun juga bisa menjaganya wasiat daripada Sayyidina Ali yang telah diberikan wasiat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sebagai bekal kita nanti untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diambil oleh Allah roh kita dalam keadaan husnul khotimah, dan anggota kita semuanya akan berpamitan mengucapkan salam, yang mana kita akan berpisah dari jasad, roh akan berpisah dari jasad. Mudah-mudahan roh keluar dari jasad kita dengan membawa ucapan Allah, Allah dengan titel husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Para pendengar pemirsa Dirasa Virtual Al-Kimya pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kitab Wasiatul Mustafa yang sangat kecil, yang sangat tipis ini sudah kita kaji. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah, yang mana isinya sangat-sangat berharga bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya sedikit demi sedikit sebagai bekal kita dalam kehidupan kita sehari-hari yang akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita amal yang kita kerjakan, amal yang kita perbuat diterima oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan apabila saya dalam menyampaikan kitab Wasiatul Mustafa ini ada kekeliruannya, ada kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kebenarannya, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan
kita bisa berjumpa, bisa mengaji dalam majelis dirasa virtual Al-Qibla di minggu yang akan datang dalam kitab yang lainnya. Dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Namun sebelum kita akhiri pengajian kitab Wasiatul Mustafa yang pada pagi hari ini sudah khotam, marilah kita baca doa. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat fid-dini wa dunya al akhirah, dan kita tutup dengan doa setelah belajar dan doa kafaratul majlis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi ni'amah wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kullihah wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma tawwil umurana fi ta'atillah wa sayyi'ati sadana fi ta'atillah wa nawwir qulubana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa syarri ab'idin waqti hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min mujibati rahmatik wa azaima mahfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina lana innaka antal Rabbana Rabbana atina wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna sana ilang lana wa tahamna lana dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa atina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lada asrafna fadub alaina tauba tagsil kulla hauba wastur lanal awrati wa amin rawati wa fil liwalidina rabbi wa maulidina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suba wal muslimina ajma'an ya rabbi asma fadlan wajuda manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina wa rasuli sallallahu alaihi wasallam rabbi alai adal habbi wa alihi wa sahbihi adat tasisubi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi subhanaka allahumma rabbi wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya amanal ghaifin salimna mimma nakhaf ya amanal ghaifin najjina mimma nakhaf ya amanal ghaifin aminna mimma nakhaf ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah wabiridha hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.